Ya bisa-bisa aja, tapi kan akunya harus nikah dulu sama orang. Gimana dong? Komunikasi biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Dari awal juga aku nggak pernah naro tendensi apapun sih ke pihak sana. Sebenarnya pertanyaannya ini jawabannya udah ada di dalam podcast semua. Udah pernah aku spill juga tipis-tipis, tapi kan nggak berani ya aku ngomong belak-belakan karena kan bukan wewenang aku untuk bisa mengungkap suatu kasus ya gitu. Kalau nggak ada alat bukti yang sah, masih baik. Ya aku rasa juga harusnya nggak kaget sih. Iya karena aku nggak menemui jalan keluar ya. Aku ngerasa apa ya, solo karir ya. Aku ngerasa nggak menghadapi semuanya sendiri. Ya sudah nggak ada pilihan. Rasa berat sih sendirian? Enggak lah, kan Allah sedikit demi sedikit kasih jalan keluar. Baru minggu ini harusnya dibacakan, cuma minggu ini kan aku keluar kota, jadi baru Senin dibaca. Tapi kakak sendiri khawatir gak sih nunggu hasilnya? Enggak lah, malah seneng kalau udah ketahuan, malah seneng gitu kan. Lagi itu kan belum tentu ada apa-apa kan, tapi kan kalau udah dicek semuanya kan aman. Ya nggak ada lah, maksudnya menurut aku nggak ada pernikahan yang namanya kayak semuanya mulus, itu kayaknya nggak mungkin. Cuman kan kalau aku selalu berpikir apa aja yang nggak oke itu lebih baik diselesaikan sendiri. Kalau ditambah pihak-pihak lain nanti jadinya nggak apa ya, pendapat atau keputusannya itu nggak konkret gitu. Terlalu banyak suara atau banyak yang ngasih masukan, even itu orang tua kita, ya kan. Jadi lu kalau bisa ada masalah lebih ke selesaikan. Lebih baik selesaiin sendiri. Gitu. Kalau aku ya. Semua kan sebenarnya kan nggak ada yang gimana, saya menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman media aja gitu. Jadi udah terlalu pada menggiring ke sana ke sini, ribet. Tapi kondisinya sekarang sama Kak itu sendiri gimana Kak? Kayaknya nggak perlu ditanya detail sih sebenarnya. Saya kan menjawab pertanyaan kemarin itu di mana di situasi yang kemarin terjadi kan gitu. Dan saya tunjukin ke teman-teman media tuh ya kalau bisa gua jawab pasti gua jawab kok gitu. Kalau enggak gua nggak bisa gitu. Komunikasi sendiri Kak masih lancar Kak atau gimana? Kalau komunikasi enggak ya. Kalau saya rasa cuma maksudnya gini, itu kan lebih ke pribadi ya, untuk menceritakan detail kayaknya nggak pas. Saya menjawab pertanyaan bagaimana ada video yang dilihat gitu kan, video yang terlibat. Jadi ya cuma seputar itu doang. Jadi terlebihnya kalau untuk masuk ke dalam-dalam saya nggak tertarik untuk menceritakan semuanya. Tapi di live mungkin banyak yang kayak kurang mengenakan dan mungkin opini para media dan hanya bintang mau apa? Tapi Kak itu belum waktunya saya sampaikan ya, karena nanti pada waktunya kalau memang ada hal yang seperti itu pasti akan kami sampaikan. Sudah sempat mungkin. Belum waktunya artinya begini, belum ada yang bisa dibagi titranya ke teman-teman gitu loh. Itu udah ada omongan. Omongan yang mana nih? Omongan. Konsultasi lah intinya soal itu. Ya konsultasi kan biasa lah. Udah ada pisah rumah sih, Bang, rumornya kan udah pisah rumah. Saya kalau mengenai masalah pisah rumah itu belum dapat info, tapi kalau terkait dengan masalah ada sekarang ini lagi bangun rumah baru ya itu mungkin ya. Apakah itu berkaitan dengan masalah rumah yang baru lagi dibangun belum selesai ya kita nggak tahu. Tapi kalau secara spesifik tentang pisah rumah saya belum dapat informasi. Tapi terakhir silaturahmi dengan Bang Ruben sendiri kapan sih Bang? Saya aduh beberapa waktu yang lalu ya kalau komunikasi, tapi kalau bersilaturahmi dia sibuk, saya juga sibuk, jadi artinya kalau bertemu secara langsung sih kita sudah cukup lama juga nggak ketemu. Ada kegelisahan Ruben akan pernikahannya mungkin? Kan itu masalah biasa, semua orang berumah tangga kan pasti ada masalah ya, jadi artinya secara spesifik belum. Jadi artinya nanti kalau memang betul-betul ada permasalahan itu pasti kan teman-teman media juga akan tahu ya, dan pasti saya juga akan menyampaikan dengan terbuka apa adanya jika memang kondisinya seperti itu. Tapi hari ini saya masih jujur belum bisa bagi cerita apa-apa. Orang air ketemu air, kadang-kadang itu sama-sama punya gengsi ya, sama-sama kadang-kadang keras kepala. Jadi membuat kalau ada percekcokan seperti ini biasanya harus ada satu yang mengalah, biasanya seperti itu. Aku tidak akan menceritakan secara detail, soalnya pun dia tuh kan kakakku, darah kandungku, nggak mungkin aku nyeritanya Koruben dong. Jadi nanti kalau mau cerita sok dari Koruben aja, bukan dari aku. Sarwenda udah ngajakin ketemuan kok sama uncle-nya ya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik gitu. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusan ya gitu ya.
dia kan urusannya sama saya kan. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba ya minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin, gue santai aja. Ruben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal, kini pilih pisah rumah. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik. Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik, bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Onti Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu. Bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Onti Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu.